Data selanjutnya yang akan kita bahas adalah data e-learning. Apa saja sih yang ada di data e-learning? Yang ada di data e-learning antara lain data materi, soal formatif, soal sumatif, data tugas, nilai tugas, rekapitulasi nilai. Pada bagian ini kita akan belajar membahas bagaimana sih mengisi data materi. Mari Bapak Ibu Guru yang baik hatinya, kita klik data materi. Maka seperti biasa kita akan terarahkan pada pilihan kurikulum dan jenjang. Nah, karena saya mengajar 2 tingkat, yang terpampang nyata di sini adalah kedua tingkat yang saya ampu. Kebetulan karena kami memilih untuk lintas mata pelajaran, maka guru yang sama-sama mengajar di kelas yang sama bisa berkolaborasi untuk ikut mengedit dan menambahkan bab atau materi-materi yang penting. Nah, bagaimana menambahkan materinya? Nah, yang kita tambahkan di bagian data materi ini adalah bagian subbab, sub pokok bahasan. Misalnya, dalam satu bab ada 3 atau 4 pokok bahasan, maka kita perlu menambahkan 3 atau 4 pokok bahasan tersebut. Kita coba ya Bapak Ibu, mari kita klik add. Di sini Bapak Ibu akan terarahkan pada dashboard untuk mengedit. Tampilannya sama seperti ketika kita mengetik menggunakan software Microsoft Word, Linux, Doc, dan sebagainya. Kita menggunakan data processing ya. Nah, di sini saya sudah mengupload baru satu ya, rangkuman materi. Ketika kita ingin menambahkan subbab, penting bagi Bapak Ibu ingat bagaimana kaidah-kaidah menulis naskah. Sebaiknya untuk kemudian diedit pada masa yang akan datang, kita tulis urutan naskah yang kita masukkan pertama adalah urutan materi sesuai dengan silabus yang ada. Maka Bapak Ibu, ketika menulis di sini, usahakan yang kita tulis duluan, yang kita tulis pertama adalah judul dari pokok bahasan itu. Judul pokok subbahasan ya. Mohon maaf, subbahasan. Bab 1, ini berarti bagian 1. Misalkan ya, kalau bab 1 bagian 1 kelas 7 bahasa Inggris adalah greeting. Maka di sini setelah menyebutkan judul pokok bahasan, ada baiknya kita meneruskannya dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, siswa dapat melaksanakan apa? Bapak Ibu, ada baiknya Bapak Ibu ketika menulis di sini, kita sudah siap dengan materinya. Jadi kita bisa tinggal mengcopy paste dari dokumen yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, kita bisa copy paste di sini. Pada tujuan pembelajaran kita tuliskan siswa dapat melaksanakan apa. Misalnya di sini menggunakan ekspresi greeting dengan baik. Setelah menuliskan tujuan pembelajaran, mari kita lanjut dengan menuliskan materi pembahasan. Silakan Bapak Ibu jika sudah menuliskan naskah, tinggal di copy paste saja.
Saya hanya mencontohkan hal lain selain copy paste, yaitu kita juga bisa menyematkan link tentang video pembelajaran yang baik untuk diakses oleh siswa. Pertama-tama Bapak Ibu siapkan dulu materi yang menurut Bapak Ibu perlu dilihat oleh siswa. Misalkannya saya ingin memilihkan materi ini, maka kita copy link, kemudian kita menuju begitu banyak sumber belajar yang ada baiknya kita sudah memilihkan mana sumber belajar terbaik bagi siswa. Atau Bapak Ibu juga bisa mengarahkan siswa untuk melihat video tertentu yang berhubungan dengan materi yang kita ajarkan. Caranya seperti ini, Bapak Ibu blok video berikut ini misalnya. Lalu kita sematkan linknya dengan mengklik gambar rantai. Kita insert linknya yang sudah kita copy tadi. Nah, text to display artinya teks yang akan muncul di laman siswa ketika mengakses materi ini. Title adalah tulisan untuk kita mengingat ini videonya video tentang apa. Misalkannya video tentang greeting, maka saya tulis di sini videonya tentang greeting. Target sebaiknya dipilih new window. Kenapa new window? Jadi siswa ketika mengklik link yang Bapak Ibu sematkan, maka video tersebut akan terbuka di tab yang baru. Jadi aplikasi e-learningnya tidak tertutup oleh video. Jadi siswa tidak terganggu kalau ingin kembali ke materi. Kalau non, Bapak Ibu pilih non, berarti videonya akan tetap berada di tab yang sama dengan tab e-learning. Siswa mungkin akan kesulitan dan harus back gitu. Tapi kalau kita pilih new window, siswa tidak perlu back. Setelah diputuskan menggunakan non atau new window, silakan Bapak Ibu klik OK. Tulisan berwarna biru. Berarti Bapak Ibu telah berhasil menyematkan link pada materi Bapak Ibu. Setelah itu, kita klik tambah. Maka apa yang Bapak Ibu tulis akan bertambah di tabel di bawahnya.